dari kelompok 4. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Julinda Agustina Willem, NIM 111805095, dan kedua teman saya Triana Injerina, NIM 111804003, dan Claudia Mars Angela Huta Barat, NIM 111805992. Dalam video ini kami akan mempresentasikan materi dan juga menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Triana Injerina. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang komunikasi di tempat kerja. Di sini saya akan menjelaskan ada dua bagian. Bagian pertama itu memastikan keberhasilan di tempat kerja yang baru. Bagian yang kedua itu memeriksa proses komunikasi. Pada bagian pertama itu ada memastikan keberhasilan di tempat kerja yang baru. Nah, di sini kita dituntut untuk melihat beberapa perubahan yang paling signifikan yang terjadi pada dunia pekerjaan yang baru. Di sini ada 6 aspek yang harus sering kita lihat. Aspek yang pertama itu ada persaingan global yang semakin meningkat. Akibat dari persaingan global yang semakin meningkat ini, maka setiap perusahaan kecil, perusahaan menengah maupun perusahaan besar itu akan dituntut untuk mengemukakan atau untuk meningkatkan diri mereka dalam bersaing secara global daripada bersaing secara pasar lokal. Maka di sini diperlukan suatu komunikasi yang berhasil di pasar yang baru. Nah, ini akan membutuhkan pembangunan serta keterampilan dan sikap yang baru. Nah, di sini termasuk keterampilan yang harus kita tingkatkan itu termasuk pengetahuan dan kepekaan terhadap kebudayaan serta fleksibilitas, kesabaran, dan toleransi. Oleh karena itu kita ditekankan untuk memiliki suatu keterampilan dan sikap yang perlu terampil sebagian besar, dan kita dituntut untuk bisa menerima setiap pelatihan komunikasi khusus untuk membantu kita dalam menangani secara transaksi bisnis dari perusahaan lainnya. Yang kedua itu ada mengubah struktur sosial. Nah, di sini setiap organisasi pastinya akan berubah dari gaya manajemen seperti manajemennya itu seperti perintah dan kendali. Nah, arti perintah dan kendali sendiri diartikan sebagai di mana suatu pekerjaan akan diatur oleh orang yang bakatnya dengan baik dan bijak. Tetapi di sini setiap organisasi pastinya akan disamaratakan untuk menimbulkan tantangan komunikasi yang lebih besar. Di sini juga akan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di masa lalu. Maka struktur manajemen otoriter dan hierarki di sini tidak akan mengharuskan setiap karyawan menjadi komunikator yang terampil. Tapi di sini setiap karyawan itu dituntut untuk memiliki suatu komunikasi yang lebih efektif. Yang ketiga itu ada manajemen berbasis tim yang diperluas. Beberapa perusahaan pastinya harus mempunyai penyewaan pelatihan komunikasi. Nah, pelatihan ini dapat digunakan untuk membantu tim atau untuk membantu karyawan dalam bekerja untuk mengembangkan setiap teknik yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu teknik interpersonal, negosiasi, dan kolaborasi. Tetapi di sini juga perusahaan akan lebih mempekerjaan pekerjaan baru yang sudah memiliki keterampilan. Maka di sini sebabnya begitu banyak perubahan yang terjadi dalam keterampilan berbicara jika setiap perusahaan itu dapat menyewakan pelatihan komunikasi yang baik terhadap karyawannya sendiri. Pada bagian keempat itu ada teknologi komunikasi yang inovatif. Pada saat sekarang ini menukar informasi itu sangatlah penting, tetapi di sini kita harus tetap saling berhubungan, baik itu berhubungan melalui email, melalui pesan, melalui WA, melalui Instagram, melalui pesan teks, melalui pesan suara, melalui telepon seluler, komputer, laptop, dan berbagai alat komunikasi lainnya. Di sini melalui melalui konferensi video, maka kita di sini dapat menggunakan pertemuan dengan rekam di seluruh dunia. Maka pertemuan pada saat sekarang ini bukan hanya menggunakan pertemuan secara langsung dengan karyawan kita atau manajemen, tapi di sini kita dapat menggunakan berbagai teknologi untuk kita dapat bertemu
bertemu atau membicarakan hal seputar perusahaan kita dengan menggunakan video conference atau alat komunikasi yang ada sekarang ini. Dengan menggunakan sumber daya yang baru secara efektif, maka di sini kita dapat mengembangkan setiap keterampilan yang ada pada diri kita sendiri. Yang kelima itu ada lingkungan kerja yang baru. Lingkungan kerja setiap tahunnya, setiap harinya, atau setiap generasi tentunya pasti akan berubah-ubah. Nah, di sini alat bantu seperti email, seperti pesan, seperti berbagi file, seperti perangkat lunak, seperti video conference, dan juga jaringan nirpal itu pasti akan berkolaborasi. Nah, berkolaborasi artinya akan alat bantu komunikasi ini pasti akan dapat menyelesaikan setiap pekerjaan di kantor maupun di rumah maupun di jalan. Oleh karena itu, semakin banyak karyawan bekerja secara terpisah, tetapi dituntut juga untuk bisa menggunakan keterampilan komunikasi menjadi lebih penting. Dan di sini hubungan terpisah itu berarti di sini dapat melibatkan pengiriman pesan yang lebih fleksibel dan dapat dimengerti oleh setiap orang. Nah, lingkungan kerja yang baru ini kita dituntut juga untuk dapat menggunakan setiap telekomunikasi maupun informasi yang ada dengan sebaik-baik mungkin. Yang keenam itu ada tenaga kerja yang semakin beragam. Nah, perubahan dalam lingkungan kerja saat ini pastinya akan lebih mencakup dari sekedar bukan hanya mencakup teknologi inovatif maupun manajemen maupun pengaturan kerja yang berbeda, tetapi di sini tenaga kerja juga akan semakin beragam, baik itu dengan peningkatan imigrasi, baik itu partisipasi pekerja, baik itu secara gender maupun peningkatan akses bagi karyawan penyandang disabilitas. Maka dengan adanya tenaga kerja yang beragam ini, sebagai hasil dari tren demografi lainnya, di sini bisnis harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang menghargai dan mendukung satu dengan yang lain, baik itu mendukung antara karyawan dengan manajemen maupun manajer yang mendukung karyawannya. Yang ketujuh itu berkembang di era pengetahuan kerja, baik itu secara fisik maupun pekerja bahan mentah, modal. Di sini bukan lagi bahan utama dalam penciptaan kekayaan. Maka di sini setiap kekayaan masa depan bergantung pada pengembangan dan pertukaran pengetahuan. Setiap individu itu pasti akan memasuki dunia kerja yang menawarkan pengetahuan setiap dari diri karyawan itu sendiri. Dan pengetahuan yang kita gunakan sendiri sekarang bukan menggunakan otot, tetapi kita dituntut untuk lebih menggunakan otak. Nah, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan berpikir, juga pekerjaan dituntut untuk menggunakan kekuatan otak, serta dalam pengambilan keputusan juga dituntut dapat mengambil suatu keputusan dengan yang baik dan benar. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu memeriksa proses komunikasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu? Nah, apa sih tujuan dari komunikasi itu sendiri? Nah, tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah transmisi, yaitu di mana informasi dan makna dari suatu individu atau kelompok ke orang lain. Nah, komunikasi ini sendiri pastinya akan memiliki tujuan. Nah, tujuan utama itu sebagai penyampaian pesan terhadap si penerima pesan. Proses komunikasi akan berhasil jika penerima pesan ini dapat memahami sebuah ide atau makna yang disampaikan oleh pengirimnya. Nah, di sini kedua belah pihak harus sepakat tidak hanya tentang informasi yang dikirimkan, tetapi juga tentang arti dari informasi tersebut. Pada bagian ini saya akan menjelaskan dari proses komunikasi. Di sini ada 6 dari proses untuk berkomunikasi. Yang pertama itu ada pengiriman memilih ide. Dari sini proses komunikasi akan dimulai ketika orang menjadi sumber pesan atau ketika penerima itu memiliki ide. Bentuk ide ini tentunya akan diperbarui oleh faktor-faktor kompleks seputar pengiriman. Maka di sini si pengirim itu pasti akan memiliki ide untuk dapat menyampaikan pesan yang akan dia sampaikan kepada si penerima pesan. Nah, yang kedua itu ada pengirim akan mengodekan ide dalam pesan. Langkah yang selanjutnya itu dalam proses komunikasi yaitu pastinya akan melibatkan pengodean. Nah, di sini artinya mengubah ide menjadi kata-kata atau isyarat yang akan menyampaikan makna.
Pada bagian ini pastinya akan mengalami suatu masalah dalam mengkomunikasikan pesan, baik pesan secara lisan maupun pesan melalui kata-kata atau berbeda dari orang yang lainnya. Menyadari bahwa setiap ketika kita mengirim pesan akan pasti mudahnya terjadi kesalahpahaman. Maka di sini kita harus lebih berhati-hati dalam memilih simbol, baik memilih pengiriman, baik itu memilih kata-kata dalam berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengirim pesan kepada si penerima. Yang selanjutnya itu ada penerima menguraikan pesan. Pada bagian ini, di mana individu yang menjadi tujuan pesan adalah si penerima. Maka di sini si penerima itu akan menerjemahkan bentuk simbol atau bentuk kata atau bentuk pengiriman yang disampaikan melalui yang dia terima. Hanya ketika penerima memahami arti yang dimasukkan oleh pengirim, maka di sini akan terjadi keberhasilan atau memecahkan kode pesan yang disampaikan oleh si pengirim. Penguraian kode ini sendiri dapat terganggu secara internal maupun eksternal oleh kurangnya perhatian dari penerima atau kurangnya dari pengirim yang memberikan arti yang lebih mudah dimengerti. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu ada umpan balik yang diberikan dari pengirim. Setelah si penerima itu menerima pesan, nah diharapkan si penerima itu dapat memberi respon atau umpan balik terhadap pesan yang akan disampaikan. Nah, umpan balik ini sangat dibutuhkan dalam mengetahui apakah pesan yang diterima oleh si penerima ini dapat disampaikan lalu dipahami oleh penerima. Yang selanjutnya itu ada kemungkinan umpan balik tambahan kepada penerima. Nah, pada tahap ini proses komunikasi adalah penerima yang sudah menerima pesan akan berhasil menguraikan setiap isi pesan tersebut hingga kemudian menimbulkan umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik inilah yang akan diberikan oleh si pengirim pesan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim bila disebut sebagai efek atau dampak dari pengirim pesan tersebut. Nah, sebagaimana halnya si pengirim pesan yang mengirim pesan kepada si penerima pesan baik itu melalui media komunikasi, baik itu melalui simbol, pastinya penerima pesan juga akan mengirimkan pesan atau umpan balik kepada pengirim pesan melalui media komunikasi yang sudah ditentukan antara penerima dan si pengirim simbol. Halo, nama saya Clarice Marcengela Huta Barat dengan NIM 1118592. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab 1 bagian ketiga dan keempat dari buku Business Communication, Process and Product. Nah, di bagian ketiga ini dengan topik mengatasi hambatan communication interpersonal. Nah, proses komunikasi itu akan berhasil hanya jika penerima memahami pesan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengirim. Nah, tidak hanya itu aja, tidak sesederhana itu, pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi di dalamnya. Nah, salah satunya itu hambatan yang menciptakan kesalahpahaman. Dengan kita belajar mengenal hambatan berkomunikasi ini, maka kita dapat melakukan komunikasi yang lebih efektif. Nah, hambatannya itu ada 4. Yang pertama ialah bypassing atau melewatkan. Bypassing itu terjadi ketika penerima pesan salah mengartikan pesan dari pengirim pesan yang menyebabkan adanya kesalahpahaman. Nah, orang menganggap bahwa makna sepenuhnya terkandung dalam kata-kata. Padahal makna sebenarnya itu ada di dalam pikiran orang pengirim tersebut. Nah, makanya penerima pesan harus lebih sensitif terhadap kata serta harus bertanya mengenai kata yang tidak dipahaminya. Selanjutnya itu hambatan kedua ialah bingkai referensi yang berbeda atau frame of reference. Nah, bingkai referensi seseorang itu didapat atau dibentuk dari kepribadiannya, pengalamannya, pendidikannya, budayanya, harapannya, dan lain sebagainya yang hal tersebut milik setiap pribadi. Nah, perbedaan bingkai referensi itu muncul pada saat harapan seseorang
ke dalam situasi komunikasi tidak sama persis dengan orang lain yang memiliki situasi komunikasi tersebut. Dengan kata lain atau bahasa yang disederhanakan itu bahwa perbedaan harapan, perbedaan persepsi antara penerima dan penerima pesan dan juga pengirim pesan. Nah, yang ketiga itu hambatannya itu dari kurangnya kemampuan berbahasa. Komunikasi tidak berhasil oleh karena kurangnya kemampuan bahasa, lisan, dan tulisan. Nah, kemampuan berkomunikasi secara efektif merupakan kemampuan dalam menukarkan ide, gagasan, pesan terhadap orang lain secara efektif, sehingga akan membuat pendengar tersebut mendengar apa yang dikatakan, lalu membuat pendengar memahami apa yang didengarkan, menyetujui, membuat tindakan dari pesan yang diterima tersebut. Setiap orang itu membutuhkan pembendaharaan kata, pemahaman tanda baca, tata bahasa dasar, serta keterampilan menyampaikan pesan secara lisan maupun tulisan. Nah, hambatan yang terakhir itu ialah hambatan gangguan. Gangguan ini meliputi emosi, fisik maupun tulisan. Untuk mengurangi gangguan dari emosional, maka komunikator maupun penerima perlu memusatkan perhatiannya pada isi pesan dan mencoba tetap objektif pada pesan yang diterima. Nah, untuk gangguan fisik itu meliputi hambatan komunikasi lisan berupa gangguan pendengaran, sambungan telepon yang buruk, dan lain sebagainya. Sedangkan gangguan komunikasi tertulis itu berupa tulisannya yang tidak rapi, cetakannya yang jelek, atau kesalahan dalam percetakan, ejaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk mengatasi hambatan tersebut, komunikasi atau komunikator yang hati-hati dapat menaklukkan setiap komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang sukses ialah menyadari bahwa seluruh proses sensitif dan yang rentan itu terhadap kegagalan komunikasi. Komunikator yang baik mengantisipasi masalah dalam pengodean, pengiriman, penguraian pesan. Komunikator yang efektif juga fokus pada lingkungan penerimaan dan yang dituju. Nah, kesalahpahaman akan kecil kemungkinannya jika kita menyusun ide secara logis dan menggunakan kata-kata dengan tepat. Karena berkomunikasi lebih dari sekedar mengekspresikan diri dengan baik, dan sebagian besar komunikasi yang berhasil ialah dengan mendengarkan. Nah, mengatasi hambatan interpersonal seringkali melibatkan pengasahan kemampuan mendengar, menguji prasangka pribadi, menciptakan lingkungan untuk umpan balik yang berguna, serta mendorong pendengar untuk mengulang instruksi atau mengungkapkan kembali ide tersebut. Selanjutnya ialah bagian keempat atau topik keempat yang berjudul berkomunikasi dalam organisasi. Tadi kita berbicara mengenai interpersonal, sekarang harus memperhatikan gambaran yang lebih besar. Nah, itu melibatkan organisasi. Di tempat kerja, Anda akan bertukar informasi dengan berkomunikasi secara internal dan eksternal, juga memberikan umpan balik tentang kinerja karyawan dan menanam rasa misi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, organisasi itu mengandalkan komunikasi tertulis karena berbagai alasan. Nah, hal tersebut biasanya memberikan catatan permanen, kebutuhan yang saat-saat litigasi meningkat, dan peraturan pemerintah yang luas. Menulis ide dari penyampaian secara tertulis memungkinkan komunikator atau pendengar atau pembaca untuk mengembangkan pesan yang terorganisir dan dipertimbangkan dengan sangat baik. Mereka dapat disusun dan dibaca dan dapat ditinjau kembali jika diperlukan di suatu hari nanti. Nah, pesan tertulis itu tentu juga memiliki kekurangan. Mereka membutuhkan persiapan yang cermat dan kepekaan. Nah, kemudian kelemahannya itu juga ada catatan email, pesan teks itu jika dihapus menjadi senjata api
atau hal-hal yang berbau online jika dihapus tetaplah ada. Nah, dalam kasus ini, dalam kasus pengadilan dapat mengungkapkan informasi orang dalam yang tidak pernah dimaksudkan untuk komunikasi publik. Nah, jadi jika komunikasi tertulis tersebut tetap dihapus, nah maka pengadilan tetap dapat mengungkapkannya kembali. Nah, kelemahan lainnya itu dari pesan tertulis ialah lebih sulit untuk disiapkan. Mereka menuntut keterampilan menulis yang baik, dan keterampilan semacam itu bukanlah hal yang mudah, tetapi kemampuan menulis yang harus dipelajari. Karena 90% dari semua transaksi bisnis mungkin melibatkan pesan tertulis, dan karena keterampilan tertulis atau keterampilan menulis sangat penting untuk kesuksesan bisnis perusahaan. Maka komunikasi yang dilakukan secara tertulis dalam suatu organisasi harus dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah materi meningkatkan arus informasi dalam organisasi. Informasi dalam organisasi mengalir melalui saluran komunikasi formal dan informal. Pertukaran informasi membantu organisasi merespon dengan cepat perubahan pasar, meningkatkan efisien dan produktivitas, membangun semangat kerja karyawan, melayani publik, dan manfaat sepenuhnya gagasan pekerjaan pengetahuan saat ini. Yang pertama yaitu saluran formal. Saluran komunikasi formal umumnya mengikuti hierarki komando organisasi. Informasi, kebijakan, dan prosedur berasal dari eksekutif dan mengalir melalui manajemen ke supervisor, dan akhirnya ke karyawan tingkat bawah dan menengah serta yang lebih rendah. Informasi resmi di antara pekerja biasanya mengalir melalui formal dengan 3. Yang pertama yaitu arus ke bawah. Informasi yang mengalir dari atas ke bawah pada umumnya berpindah dari pembuatan keputusan termasuk CEO dan manajer melalui rantai komando hingga pekerja. Informasi ini mencakup rencana kerja, kebijakan, dan prosedur. Manajer juga memberikan umpan balik tentang kinerja karyawan dan menanamkan rasa misi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu arus ke atas, yaitu informasi yang mengalir dari bawah ke atas, di mana memberikan umpan balik dari karyawan non-manajemen kepada manajemen. Saluran untuk komunikasi ke atas termasuk pada pesan telepon, email, memo, laporan, departemen, dan sistem saran. Idealnya, arus informasi terberat harus ke atas dengan informasi terus-menerus diberikan kepada para pembuat keputusan. Karyawan yang tidak mencapai majikan, mereka cenderung tidak berkomunikasi secara terbuka. Karyawan berhenti mempercayai manajer jika mereka merasa ditipu, dimanipulasi, dikritik, atau diperlakukan secara tidak adil. Dan untuk meningkatkan arus komunikasi atas beberapa perusahaan satu menyewa pelatihan komunikasi untuk melatih karyawan. Yang kedua, meminta karyawan untuk melaporkan keluhan pelanggan. Yang ketiga, mendorong pertemuan rutin secara dengan staf. Yang keempat, menyediakan lingkungan yang terpercaya dan tidak mengancam, di mana karyawan dapat dengan nyaman berbagi pengamatan dan ide mereka dengan manajemen. Yang kelima, yang terakhir, yaitu menawarkan program insentif yang mendorong karyawan untuk mengumpulkan dan berbagi umpan balik yang berharga. Perusahaan juga membangun kepercayaan dengan menyiapkan hotline untuk umpan balik anonim ke manajemen dengan menginstal program Ombudsman. Ombudsman adalah mediator untuk mendengarkan keluhan karyawan, menyelidiki, dan berupaya menyelesaikan masalah secara adil. Yang ketiga yaitu aliran horizontal. Saluran lateral mengirim informasi secara horizontal di antara pekerja di tingkat yang sama. Itu yaitu saluran untuk memungkinkan individu untuk mengorganisasi tugas, berbagi informasi, memecahkan masalah, dan menyelesaikan konflik. Komunikasi horizontal terjadi melalui kontak pribadi, telepon,
email, memo, pesan suara, dan rapat. Hambatan bagi arus komunikasi horizontal serta arus ke atas dan arus ke bawah, termasuk keterampilan komunikasi yang buruk prasangka, keterlibatan ego, dan perang wilayah. Beberapa karyawan menghadiri berbagai informasi jika hal ini dapat membahayakan status atau pertama, untuk meningkatkan kerjasama tim komunikasi horizontal dan teknik komunikasi. Yang kedua, pada pencapaian tim daripada pencapaian individu, dan mendorong partisipasi penuh dalam fungsi tim. Yang kedua adalah saluran informal. Tidak semua informasi dalam sebuah organisasi dikirimkan melalui saluran formal. Selentingan adalah saluran komunikasi informal yang membawa gosip yang relevan secara organisasi. Saluran informal berfungsi melalui hubungan sosial di mana individu berbicara tentang pekerjaan ketika mereka makan siang, olahraga, bermain golf, carpooling, dan baru-baru ini blogging. Selentingan sebagai sumber informasi yang sangat unik tentang moral dan masalah karyawan. Yang benar adalah kebanyakan karyawan ingin tahu apa yang sedang terjadi, tapi faktanya, satu studi menemukan bahwa terlepas dari berapa banyaknya informasi yang dilaporkan diterima oleh anggota organisasi, mereka menginginkan lebih dari informasi tersebut. F. Memahami tentang etis. Sebagai komunikator bisnis, Anda harus memahami prinsip-prinsip dasar etika agar dapat mengambil keputusan yang logis saat menghadapi dilema di tempat kerja. Yang pertama yaitu sasaran komunikator bisnis etis. Mempertimbangkan etika bisa menyakitkan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang perilaku etis masuk akal dan terbayar. Banyak bisnis saat ini menyadari bahwa praktik etika membuat bisnis yang baik masuk akal. Panduan berikut dapat membantu Anda menempatkan tujuan etika tertentu dan mempertahankan standar etika yang tinggi. Yang pertama yaitu mematuhi hukum, yang kedua itu mengatakan yang sebenarnya, yang ketiga pembelaan opini, keempat menjadi objektif, dan kelima berkomunikasi dengan jelas. Yang keenam menggunakan bahasa inklusif, yang ketujuh memberikan kredit. Selanjutnya yaitu memperkuat keterampilan komunikasi Anda. Mengapa perlu meningkatkan keterampilan komunikasi? Yang pertama, membangun hubungan baik. Membangun hubungan baik dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dalam hubungan bisnis. Yang kedua, mampu menyampaikan ide cemerlang. Yang ketiga, membuat Anda menonjol. Yang keempat, diskusi banyak orang. Yang kelima, kemampuan memahami orang yang baik. Kemampuan berkomunikasi menjadikan seseorang jadi lebih baik dalam menyampaikan ide, membangun hubungan dengan orang lain, dan mempromosikan sesuatu. Semua faktor di atas sangat bermanfaat dalam kehidupan Anda, terutama untuk sukses di dalam sebuah pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang selanjutnya itu kelompok kami akan menjelaskan dari bab 3. Bab 3 ini sendiri akan menjelaskan tentang mendengarkan dan berkomunikasi nonverbal di tempat kerja. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang mendengarkan di tempat kerja. Di sini ada dua studi yang menunjukkan keterampilan di tempat kerja. Yang pertama itu, studi pertama itu adalah menunjukkan bahwa pendengar yang baik pastinya akan menjadi manajer yang baik juga, dan bahwa pendengar yang baik pastinya akan maju lebih cepat dalam organisasi setiap perusahaan. Nah, studi yang kedua itu adalah menunjukkan bahwa setiap keterampilan mendengarkan itu merupakan suatu bagian yang penting dalam perusahaan, baik itu dalam penekanan hal yang baru, baik itu dalam pelayanan pelanggan yang sukses. Nah, untuk mendapatkan suatu pendengar yang baik, maka di sini kita harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh si pendengar kepada kita. Di sini karyawan sendiri akan menjadi lebih puas jika setiap karyawan itu diperhatikan, atau jika dari setiap manajemen itu mendengarkan setiap keluh kesah yang ada pada karyawan tersebut. Di sini mendengarkan sangat penting dalam dunia kerja. Nah, karena kebanyakan kita sendiri itu akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan pekerjaan dalam mendengarkan. Nah, sebuah studi menunjukkan bahwa
Kebanyakan karyawan itu sendiri akan menghabiskan 30-40% untuk komunikasi mereka untuk mendengarkan. Sedangkan eksekutif mendengarkan antara 60-70% waktu komunikasi mereka akan digunakan untuk mendengarkan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ada kebiasaan mendengarkan yang buruk. Apa sih yang dimaksud dengan kebiasaan mendengarkan yang buruk itu? Kebiasaan yang mendengarkan yang buruk itu mungkin bisa terjadi oleh beberapa faktor, ada beberapa hal. Nah, kurangnya pelatihan mendengarkan merupakan salah satu alasan yang penting dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini kemampuan mendengarkan mungkin kurang sempurna. Karena banyaknya suara atau banyaknya bisikan yang masuk dalam hidup kita yang mengganggu konsentrasi kita dalam mendengarkan. Nah, akhirnya diri kita sendiri menjadi pendengar yang tidak efisien karena kita dapat memproses pembicaraan lebih cepat daripada orang banyak. Yang kedua itu ada jenis mendengarkan di tempat kerja. Ada ketika kita berbicara dengan orang, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Hal ini termasuk ketika kita mendengarkan atasan, ketika mendengarkan karyawan, ketika mendengarkan pelanggan, kita harus melihat beberapa aspek. Yang pertama itu ada mendengarkan atasan. Dalam setiap dunia pekerjaan, salah satu tugas dari kita sendiri yang terpenting adalah di sini kita harus bisa mendengarkan interupsi, mendengarkan perintah, mendengarkan pengusaha dalam menjelaskan mengenai bagaimana melakukan tugas kita. Nah, untuk itu ketika kita mendengarkan tugas yang diberikan dari manajemen kepada karyawan sendiri, dengan begitu kita bisa fokus sepenuhnya pada pembicaraan. Nah, di sini pastikan bahwa kita tidak terganggu atau kebisingan dari tugas lainnya. Ketika kita bicara dengan atasan kita, tunjukkan bahwa perhatian kita dengan kontak mata langsung terhadap si atasan kita, agar ini membuat catatan juga menunjukkan keseriusan kita dalam bekerja. Nah, yang selanjutnya itu mendengarkan karyawan. Ketika kita nantinya kedepannya akan menjadi seorang manajer, maka dalam setiap organisasi terbaik itu berlaku dalam dua arah. Arah pertama itu karyawan mendengarkan atasan mereka, dan yang kedua atasan juga pastinya akan mendengarkan setiap keluhan yang ada pada karyawan. Setiap organisasi yang mendengarkan karyawannya sendiri pastinya akan memperoleh banyak manfaat. Salah satu manfaat yang diperoleh itu produktivitas dan moral yang lebih tinggi. Di sini, ketika seorang karyawan itu sendiri merasakan bahwa mereka itu didengarkan oleh atasan, baik itu bawahannya karyawan, maka mereka sendiri akan menjadi lebih berkomitmen untuk bisa meningkatkan suatu keberhasilan di dalam perusahaannya sendiri. Yang ketiga itu ada mendengarkan pelanggan. Nah, setiap organisasi itu atau setiap perusahaan itu dituntut untuk bisa mendengarkan setiap apa yang pelanggan sampaikan, baik itu ketika meningkatkan penjualan, probabilitas. Nah, di sini mendengarkan adalah salah satu bentuk perhatian yang sangat penting kepada pelanggan, dan di sini merupakan alat yang potensial untuk mempertahankan pelanggan. Di sini pelanggan itu sangat ingin diperhatikan, dan pelanggan sendiri merupakan salah satu kebutuhan setiap perusahaan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya. Maka di sini banyak organisasi yang akan menjalin hubungan dengan pelanggan, baik itu melalui pusat layanan pusat telepon pelanggan, atau mendengarkan setiap keluhan yang ada pada pelanggan agar si pelanggan ini dapat lebih percaya kepada perusahaan yang dia percayai. Selanjutnya saya Toris akan menjelaskan topik kedua dari bab 3, yaitu proses mendengarkan dan kendala-kendalanya. Mengenai ini, saya mengambil dari satu ahli yang bernama Mary Ellen Guffey yang mengatakan bahwa proses mendengarkan meliputi 4 elemen, namun terdapat kendala-kendala yang dibagi atas 2, yaitu mental dan fisik. Proses mendengarkan dibagi 4 elemen, yaitu persepsi.
Persepsi ialah proses mendengarkan yang dimulai ketika Anda atau pendengar mendengar suara dan berkonsentrasi pada suara tersebut. Tindakan sadar untuk mendengarkan dimulai ketika kita memusatkan perhatian pada suara di sekitar kita dan memilih suara yang akan kita dengarkan. Persepsi berkurang karena pendengaran yang kurang sempurna, lingkungan yang bising, tidak memperhatikan, dan berpura-pura mendengarkan atau pseudo listening. Yang kedua dari proses mendengarkan ialah interpretasi, yang mana ialah makna yang ditangkap dari kata-kata pembicara, disaring melalui harapan dan seluruh pengalaman hidup yang dialami. Jadi, interpretasi Anda atau setiap orang itu akan berbeda, maknanya akan berbeda apa yang dimaknakan antara pendengar dan pembicara. Selanjutnya itu ialah evaluasi. Evaluasi ialah dengan menganalisis manfaat dan mengambil simpulan dari interpretasi tersebut dengan berusaha memisahkan antara fakta, opini dari pendengar, serta mencoba untuk objektif. Yang terakhir dari proses mendengarkan ialah tindakan atau aksi. Nah, proses ini ialah dengan merespon suatu pesan yang diterima. Mungkin melibatkan menyimpan pesan yang diterima dalam ingatan si pendengar untuk digunakan di masa depan. Kemudian beraksi dengan respon tersebut melalui fisik seperti kerutan dahi, senyuman, tawa, dan lain sebagainya. Atau memberikan umpan balik kepada pembicara dengan memberikan komentar, membantu menjernihkan pesannya, atau lain sebagainya. Selanjutnya, Mary Ellen Guffey mengatakan ada kendala-kendala umum dalam mendengarkan, yaitu dibagi dua. Yang pertama itu ialah mental, kendala mental atau kendala psikologis dari seorang pendengar. Nah, kendala mental itu terbagi atas 4. Yang pertama itu karena pendengar tersebut tidak memperhatikan. Jadi, ketika pendengar tidak memperhatikan pembicara, itu merupakan kendala psikologis atau kendala mental dari si pendengar tersebut. Yang kedua ialah berprasangka. Yang ketiga itu bingkai referensi, yang mana adanya perbedaan antara harapan pendengar dengan pembicara. Yang keempat ialah pikiran sempit dari pendengar tersebut atau ketidakterbukaan pikiran akan lingkungan oleh pendengar tersebut. Yang terakhir itu kendala mental itu ada pura-pura tidak mendengarkan atau pura-pura mendengarkan. Selanjutnya itu ada kendala fisik dan kendala lainnya. Nah, itu ada kendala kelemahan pendengaran atau disabilitas, kemudian ada lingkungan yang bising sehingga tidak dapat mendengarkan, kemudian penampilan pembicara yang dapat mengalihkan pendengarannya, kemudian ada kelakuan pembicara, dan terakhir itu adalah ketinggalan waktu. Kemudian yaitu C, kemampuan mendengarkan di tempat kerja. Mendengarkan di tempat kerja jauh lebih sulit daripada mendengarkan selama kuliah di ruang kelas. Mendengarkan di tempat kerja jauh lebih menantang karena informasi sering berubah begitu saja. Menurut Guffey, ada beberapa saran yang membantu aktivitas mendengarkan di tempat kerja, yaitu yang pertama, mengontrol gangguan eksternal dan internal. Yang kedua, terlibat secara aktif. Yang ketiga, terpisah dari faktor dari opini. Yang keempat, identifikasi fakta-fakta penting. Yang kelima, jangan menyela. Yang keenam, mengajukan pertanyaan penjelas. Yang ketujuh, mengulang dengan kata-kata sendiri untuk meningkatkan pemahaman. Yang ke-8, menggunakan jeda waktu. Yang ke-9, membuat catatan untuk mengingat. Yang ke-10, yaitu sadari perbedaan jenis kelamin. Bagaimana jika pembicaraan di tempat kerja menggunakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris? Dalam kenyataannya, bahasa Inggris merupakan pengantar kedua yang cukup banyak digunakan. Apa yang dapat dilakukan oleh pembicara asli untuk menjadi pendengar yang lebih baik ketika pembicara asing berbicara?
Yang pertama, hindari penilaian negatif tentang logat pelafalan. Yang kedua, bersabarlah. Yang ketiga, jangan menyelesaikan kalimat. Yang keempat, jangan membetulkan kata bahasa dan pengucapan. Yang kelima, yaitu jangan berpura-pura memahami. Yang keenam, berlatih mendengarkan banyak variasi bahasa Inggris. Untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kemampuan mendengarkan, dapat menggunakan daftar periksa di bawah ini. Yang pertama, berhenti berbicara, berusaha keras untuk mendengarkan, singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, kontrol situasi mendengarkan, jaga pikiran tetap terbuka, ulangi kembali ide pembicaraan, dengarkan apa yang tersirat, bedakan antara fakta maupun opini, terus menggunakan jeda waktu, menggunakan bantuan ingatan, dan membuat catatan. Selanjutnya yaitu D, berkomunikasi melalui pesan nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu suatu pesan yang tidak tertulis dan tidak terucap, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang berfungsi untuk melengkapi dan menggambarkan, untuk memperkuat dan menekankan, untuk mengubah dan menggantikan, untuk mengendalikan dan mengatur. Pesan nonverbal dapat menjelaskan, memodifikasi, atau memberikan rincian untuk sebuah pesan verbal. Yang kedua adalah saluran informal. Tidak semua informasi dalam sebuah organisasi dikirimkan melalui saluran formal. Selentingan adalah saluran komunikasi informal yang membawa gosip yang relevan secara organisasi. Saluran informal berfungsi melalui hubungan sosial di mana individu berbicara tentang pekerjaan ketika mereka makan siang, olahraga, bermain golf, carpooling, dan baru-baru ini blogging. Selentingan sebagai sumber informasi yang sangat unik tentang moral dan masalah karyawan. Yang benar adalah kebanyakan karyawan ingin tahu apa yang sedang terjadi, tapi faktanya, satu studi menemukan bahwa terlepas dari berapa banyaknya informasi yang dilaporkan diterima oleh anggota organisasi, mereka menginginkan lebih dari informasi tersebut. Selanjutnya yaitu tingkatkan kemampuan Anda mengurangi pesan, dapatkan informasi yang lebih banyak, hindari memberi makna nonverbal yang keluar konteks, berteman dengan orang yang dari budaya berbeda, hargai kekuatan penampilan, amati diri Anda sendiri di videotape, dan yang terakhir yaitu minta teman untuk mengamati gerak dan sikap tubuh Anda. Baik, pada bagian terakhir dari presentasi kami, kelompok kami akan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Bu Lucy kepada kami. Nah, saya akan menjawabkan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu adalah, bagaimana berkomunikasi etis di tempat kerja? Ketika kita berkomunikasi di tempat kerja, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satu hal yang diperhatikan itu, yang pertama itu ada mengatur volume nada bicara. Nah, ketika kita ingin berbicara di tempat kerja, etika berkomunikasi adalah dengan mengatur volume dan suara sebaik mungkin. Hal ini dilakukan agar lawan bicara akan lebih suka mendengarkan seseorang dengan volume yang tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Yang kedua itu tidak menyalah pembicaraan. Di sini ketika kedua belah pihak sama-sama mendengarkan dan mengutamakan pendapat, maka komunikasi akan lebih baik. Nah, yang ketiga itu fokus terhadap topik yang dibicarakan. Ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, baik itu di kantor, baik itu di luar, maupun dimanapun kita berada, di sini kita harus bisa fokus terhadap topik tertentu yang akan dibicarakan. Memang tidak salahnya ketika kita sedikit melenceng dari topik lain, akan tetapi sebaiknya itu hanya digunakan sebagai selingan saja ketika kita berbicara. Yang selanjutnya itu menggunakan bahasa yang sopan dan positif. Setiap rekan sesama karyawan maupun atasan maupun bawahan pastinya akan dikategorikan sebagai orang lain yang ada dalam hubungan darah. Tentunya saat bicara pada mereka, kita sendiri harus mempunyai etika yang baik dengan menggunakan bahasa yang sopan dan bahasa yang positif. Nah, yang selanjutnya itu berpikir terbuka. Untuk mengutamakan pendapat pribadi memang dari kita itu sangatlah mudah.
Tetapi di sini kita harus bisa mendengarkan setiap opini atau pendapat dari orang lain. Setiap orang itu pasti memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan itu baik itu pandangan yang berbeda dari segala sesuatu. Nah, yang berkaitan erat dengan pemahaman pribadi yang bersangkutan. Yang terakhir itu bersifat profesional. Nah, bersifat profesional di sini yaitu di mana kita tidak mengikut campuri setiap pribadi dengan pekerjaan. Nah, saat berkomunikasi di kantor dengan rekan sesama pekerja, maka di sini masalah pribadi kita sebaiknya jangan kita bicarakan di masalah pekerjaan. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana komunikasi di tempat kerja di era industri 4.0. Nah, pada saat masa sekarang ini pastinya kita sedang memasuki revolusi industri atau biasanya disebut dengan generasi keempat atau era industri 4.0. Nah, era revolusi ini sendiri ditandai dengan adanya kemajuan yang sangat pesat. Di sini komputer pun semakin canggih atau banyak telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan lain. Nah, perkembangan teknologi komunikasi ini dan informasi menguatkan dan mengubah setiap kehidupan modern. Tak hanya mempermudah komunikasi antar manusia, nah telepon genggam ini sendiri dapat mengubah setiap komunikasi yang terjadi. Nah, setiap pribadi kita sendiri pasti membawa dampak buruk dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Di sini komunikasi tempat kerja pada era 4.0 ini dapat dilakukan dengan cara mengatasi krisis komunikasi dengan cara berkomitmen bahwa kita akan menyediakan waktu banyak untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Nah, diri kita sendiri akan memulai dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya dengan menyapa teman dengan senyuman setiap pagi, berkumpul dengan keluarga, sahabat, dan kenalan. Nah, di sini sangat penting dalam kehidupan bersama untuk saling memberikan diri untuk bisa berkomunikasi secara tatap muka. Jangan hanya fokus terhadap apa yang kita pegang terus. Jangan kita hanya fokus terhadap handphone kita sehingga kita lupa kalau kita sedang berkomunikasi atau sedang bicara dengan orang lain. Pertanyaan ketiga itu bagaimana memanfaatkan berbagai angkatan kerja dari berbagai generasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, di sini untuk dapat memanfaatkan berbagai angkatan kerja dari berbagai generasi dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan yang ada pada diri kita sendiri. Banyaknya keterampilan yang dimiliki dari berbagai angkatan kerja dan berbagai generasi perlu ditingkatkan. Nah, salah satu keterampilan yang paling penting itu meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, komunikasi dalam dunia kerja sangatlah penting untuk meningkatkan kemajuan dalam perusahaan. Komunikasi yang kurang baik itu akan mempengaruhi penurunan kualitas kerja atau kualitas setiap perusahaan itu sendiri. Nah, di sini dengan adanya berbagai angkatan kerja dari berbagai generasi yang berbeda, maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dalam komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pertukaran pendapat baik itu antara generasi yang lebih tua maupun generasi yang lebih muda. Nah, tentunya pendapat generasi muda pastinya akan berbeda dengan pendapat generasi yang lebih tua. Nah, setiap angkatan berbeda itu juga pasti mempunyai cara berkomunikasi yang berbeda atau pengertian bahasa yang berbeda. Nah, pada generasi sekarang ini sangat mahir dalam menggunakan teknologi. Maka di sini kita dapat menggunakan berbagai angkatan kerja dan berbagai angkatan generasi untuk dapat meningkatkan suatu teknologi informasi yang ada pada saat sekarang ini. Yang selanjutnya itu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat itu sendiri, mengapa penting untuk meningkatkan komunikasi yang partisipatif? Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi partisipatif? Nah, komunikasi partisipatif sendiri diartikan sebagai model komunikasi yang akan memberikan kesempatan kepada suatu kelompok atau suatu masyarakat untuk memproduksi atau mengolah informasi secara mandiri. Nah, di sini untuk dapat meningkatkan komunikasi yang partisipatif sangatlah penting. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Nah, komunikasi partisipatif ini
adalah salah satu alternatif yang dapat dipandang sebagai sarana ampuh. Artinya, sarana ampuh ini dapat digunakan untuk memfasilitasi proses partisipatif bila jalan dengan apa yang diinginkan dalam masyarakat. Nah, proses partisipatif sendiri yang dimaksud adalah adanya partisipasi komunitas. Di sini jadi setiap partisipasi dari masyarakat itu sangat penting. Nah, adanya keterlibatan aktif dalam kelompok, komunitas, serta keterlibatan setiap orang dalam masyarakat. Nah, di sini sangat penting komunikasi yang partisipatif agar setiap masyarakat itu atau setiap karyawan atau setiap atasan dapat menyampaikan partisipasinya atau dapat menyampaikan pendapatnya yang berbeda. Baik, selanjutnya saya Kloris akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Nah, saya akan melanjutkan dari pertanyaan nomor 5. Nah, pertanyaannya itu ialah bagaimana berpakaian merupakan bagian dari komunikasi di tempat kerja. Nah, secara umum itu, pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari berbagai situasi dan kondisi. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan tersebut, ada beberapa fungsi yang mempengaruhi cara berpakaian. Salah satunya ialah pakaian memiliki fungsi komunikasi. Seperti yang dikatakan oleh Malcolm dalam bukunya, pakaian berperan sebagai komunikasi identitas, adat, sifat individu pemakainya. Dengan melihat pakaian yang dikenakan, maka kita sebagai pendengar bisa tahu bagaimana komunikasi verbal yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, pakaian juga termasuk sebagai fungsi komunikasi di tempat kerja. Di tempat kerja itu, peraturan cara berpakaian pastilah berbeda-beda, memiliki peraturan yang diharuskan berseragam atau lain sebagainya. Tetapi secara umum, yang diharuskan itu ialah rapi dan sopan. Nah, dengan melihat pakaian yang dikenakan di tempat kerja, maka kita bisa mengetahui komunikasi verbal apa yang dapat dilakukan di tempat kerja. Misalnya, biasanya atasan pasti akan mengenakan jas atau setelan jika di kantor, sedangkan karyawan hanya mengenakan pakaian rapi dan sopan seperti biasanya. Dengan hal tersebut, maka dapat mengetahui bagaimana cara berkomunikasi sesuai dengan identitas pakaiannya. Jadi, karyawan itu dapat mengetahui bagaimana kita berkomunikasi kepada atasan kita melalui apa yang dipakai oleh pendengar atau pembicara lawan bicara kita tersebut. Nah, selain itu, pakaian juga dapat menjadi identitas bagi perusahaan dalam berkomunikasi kepada konsumen, masyarakat di sekitar perusahaan. Contohnya seragam perusahaan yang menjadi identitas perusahaan. Nah, itu dapat menjadi cara berkomunikasi kepada konsumen. Jadi konsumen itu dapat mengetahui bahwa orang tersebut berasal dari perusahaan A, B, atau C, sehingga dapat berkomunikasi sesuai topik perusahaan tersebut. Nah, selain menjadi identitas dalam berkomunikasi, pakaian juga menjadi kendala dalam berkomunikasi. Nah, pakaian yang tidak sesuai di tempat kerja atau tidak bagus untuk dilihat di tempat kerja dapat mengganggu konsentrasi bagi dalam pembicaraan antara kedua belah pihak atau lebih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana menyamakan hal di bawah ini di tempat kerja? A. Ekspektasi, B. Persepsi, dan C. Interpretasi. Nah, di tempat kerja itu menjadi penting untuk diperhatikan agar persepsi yang didapatkan dengan interpretasi yang dimiliki sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Ekspektasi itu merupakan suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan akan menjadi kenyataan di masa depan sesuai dengan keinginan di mana diharapkan dapat menjadi tindakan nyata. Nah, persepsi itu ialah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan interpretasi ialah pemberian makna, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu yang sesuai dengan
sesuai dengan pengalaman, pengetahuan yang dimiliki orang-orang tersebut. Jadi interpretasi seseorang itu dapat berbeda-beda dari yang lainnya. Nah, bagaimana menyamakan tiga hal ini di dalam tempat kerja? Nah, ialah dengan pencapaian ekspektasi, pencapaian harapan dan keyakinan dalam tempat kerja. Hal tersebut dilakukan dengan persepsi yang didapatkan dari tempat kerja, baik mengenai apa yang didengarkan dari pendengar, dari orang-orang yang ada di tempat kerja tersebut, atau apa yang dilihat. Setelah mendapatkan persepsi tersebut, maka akan menambahkan dan memiliki interpretasi dari yang diterimanya, dari persepsi yang diterimanya. Maka cara menyamakan tiga hal tersebut ialah dengan melakukan umpan balik, yaitu dengan memberikan informasi, pendapat dari diri kita untuk menyamakan, untuk menyesuaikan dengan apa yang diharapkan dari awal, sehingga tiga hal tersebut dapat disamakan. Iya, pertanyaan selanjutnya ialah mengapa senyum, sapa, salam di tempat kerja berperan sangat penting di tempat kerja. Nah, senyum, sapa, salam dapat disebut juga dengan budaya 3S. Senyum yang merupakan ekspresi wajah bahagia, salam ialah tindakan dalam menyatakan hormat seperti selamat pagi ibu, sedangkan salam itu ialah tindakan yang biasanya diikuti setelah salam, seperti bagaimana kabarnya ibu, bagaimana kabarnya bapak. Nah, budaya 3S ini dapat berperan sangat penting di tempat kerja karena dapat meningkatkan produktivitas, dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dari karyawan atau semua pihak yang ada dalam tempat kerja. Nah, karena diberlakukannya budaya 3S ini, maka akan mengurangi kesenjangan sosial antara atasan, karyawan, serta sesama kolega dalam berinteraksi. Selain itu, budaya 3S ini juga membuat atau memperlihatkan para pekerja seperti seorang yang profesional dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu karyawan yang baru dapat bergabung dengan nyaman dengan suasana yang dibentuk dengan budaya 3S di perusahaan. Nah, yang terakhir itu konsumen, masyarakat, atau setiap yang berkomunikasi di dalam tempat kerja itu dengan mendapatkannya perlakuan 3S, maka dapat merasakan kepuasan serta pandangan yang baik bagi perusahaan, bagi orang tersebut secara pribadi. Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab itu ialah nomor 9. Bagaimana komunikasi yang dengan bos yang hard to deal with? Nah, arti hard to deal with itu bos yang sulit untuk ditangani. Nah, oleh karena itu, dengan memiliki bos yang sulit untuk ditangani, itu merupakan kenyataan bagi karyawan yang tidak dapat dihindari di suatu perusahaan. Nah, dengan berurusan dengan atasan yang kurang perhatian, menawarkan intrusi yang buruk, bermusuhan atau lain sebagainya yang sulit untuk ditangani, pasti hal tersebut dapat membuat karyawan atau pekerja itu menjadi stres, tenaganya terkuras, atau bahkan dapat membatasi pertumbuhan dari pekerja tersebut. Tetapi bagaimana sih cara para karyawan itu untuk mengatasi hal tersebut dalam bagian berkomunikasi? Bagaimana cara berkomunikasi dengan bos tersebut? Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dengan berkomunikasi dengan bos yang seperti itu. Nah, saya memaparkan 3 bagian, yaitu pertama itu mempersiapkan diri dari karyawan tersebut, dari pekerja tersebut. Nah, dengan meluangkan waktu, menentukan gaya berkomunikasi apa yang biasa dilakukan atau yang disukai oleh atasan mereka atau bos mereka, dan dengan meluangkan waktu dan mempelajari hal tersebut dapat membina komunikasi yang lebih efektif di tempat kerja dengan bos mereka. Misalnya
atasan mereka yang sulit diatasi tersebut lebih suka berkomunikasi dengan email. Nah, jadi kita harus dibiasakan untuk mengirimi mereka email terlebih dahulu sebelum menghadapinya secara langsung. Nah, kemudian jika berencana melakukan percakapan secara langsung, maka cobalah untuk membuat daftar atau poin-poin penting yang harus dilakukan atau apa yang harus dikatakan, sehingga dapat mengambil langkah yang lebih jauh, dapat mengetahui apa yang harus dikatakan ketika harus berkomunikasi dengan manajer atau atasan yang sulit diatasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana menghadapi bos yang hard to deal itu ialah mengendalikan emosional. Nah, sangat penting bagi karyawan untuk tetap tenang dalam berkomunikasi dengan atasan seperti itu. Kesiapan diri, pengaturan emosional, kecerdasan emosionalnya sebelum bertemu orang tersebut haruslah diatur. Nah, sangatlah berguna melakukan hal tersebut, dan jangan mencoba untuk memulai berkomunikasi ketika karyawan atau pekerja tersebut sedang berada di suasana emosional. Pasti akan terjadinya komunikasi yang tidak terarah atau tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga itu ialah mendengarkan secara aktif. Nah, selanjutnya itu caranya itu ialah ketika atasan pasti akan memberikan arahan kepada para karyawannya, walaupun arahannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan. Oleh karena itu kita sebagai karyawan itu diharapkan sebagai mendengarkan secara aktif. Nah, dengan memberikan pendapat atau fokus dengan apa yang harus dikerjakan, dengan apa yang harus dilakukan dalam pekerjaannya. Jadi, jika memiliki bos yang susah dihadapi, yang pertama itu fokus dalam mempersiapkan diri, kemudian mengendalikan emosi, selanjutnya itu mendengarkan secara aktif. Nomor 10, bagaimana komunikasi dengan pelanggan yang tidak jujur. Dengan selalu menjaga emosi dan jangan sampai terpancing oleh emosi yang negatif pada keluhan atau komplain yang diungkapkan secara tidak simpatik oleh pelanggan. Dengan cara ini kita dapat berkomunikasi dengan pelanggan yang tidak jujur dengan menjaga kesabaran kita dan etika dalam berbicara kita di depan mereka. Yang ke-11 yaitu bagaimana menggunakan WOM di tempat kerja. WOM atau Word of Mouth dalam ilmu pemasaran atau marketing adalah sebuah komunikasi tentang produk dan jasa antara orang-orang yang dianggap independen dari perusahaan dan menyediakan produk atau jasa dalam medium dan akan dianggap independen di perusahaan. Di era digital seperti saat ini, strategi WOM juga bisa dijalankan melalui email, WhatsApp, website maupun media sosial. Strategi pemasaran yang satu ini tidak membutuhkan biaya yang besar, namun memiliki tingkat efektivitas yang cukup besar. Strategi ini sangat cocok digunakan di Indonesia karena kebanyakan orang Indonesia senang bersosialisasi dan berkumpul dengan teman-temannya. Yang ke-12 yaitu mengapa datang terlambat, termasuk non-verbal communication yang negatif. Jawabannya yaitu karena tidak taat pada peraturan yang berlaku di perusahaan yang berakibat merugikan diri sendiri maupun karyawan yang lain. Contohnya mendapatkan surat peringatan tapi dalam kasus berulang-ulang mereka akan mendapatkan PHK jika situasi itu dia lakukan berulang-ulang. 13 yaitu bagaimana mengatasi grumpiness yang negatif di tempat kerja. Pola komunikasi buah atau grumpiness merupakan suatu pola komunikasi informal yang banyak sekali kita temui di suatu organisasi. Pola ini juga sangat populer dikarenakan
dapat digunakan oleh banyak anggota organisasi karena dianggap sebagai media yang sangat tepat dalam mengungkapkan aspirasi, pendapat, bahkan keluhan mereka atas organisasi itu tersebut. Istilah buah anggur sendiri itu diambil karena kemiripannya dengan cabang anggur yang bersebar yang tidak beraturan. Terkadang pola komunikasi ini sulit untuk dihindari dan juga dapat berdampak negatif bagi karyawan lainnya. Karena pola penyebaran komunikasi ini yaitu dari mulut ke mulut dan akan terdapat informasi yang kurang akurat antara satu dan yang lainnya. Dengan menyaring informasi yang didapatkan terlebih dahulu sebelum memberitahukan kepada orang lain, memberikan informasi secara akurat tanpa dilebih-lebihkan maupun juga dikurangi dengan cara mencari sumber informasi tersebut secara detail. Yang terakhir, yang nomor 14, yaitu mengapa dan bagaimana membangun personal branding di tempat kerja. Personal branding itu atau citra diri penting untuk dimiliki oleh setiap karyawan karena dapat mengaktualisasikan reputasi, ciri khas yang dimiliki hingga membangun kepercayaan. Adapun cara membangun personal branding di tempat kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun jaringan dengan memperluas relasi karir untuk menumbuhkan jaringan profesional karir. Yang kedua yaitu menggunakan media sosial dengan baik. Dengan menggunakan media sosial seperti blog, situs portofolio, Twitter, Instagram, LinkedIn. Yang berikutnya yaitu kenali diri sendiri. Sebelum membangun personal branding di tempat kerja lebih jauh ke depan, ada baiknya mengetahui lebih dalam personal branding diri sendiri, yaitu mengetahui tentang diri kita sendiri. Berikutnya yaitu bagikan pemikiranmu ke ruang yang lebih luas. Dengan membagikan pemikiran, ide, tulisan di ruang yang lebih luas seperti dengan mengirim tulisan ke media massa, kamu dapat menuliskan analisis sederhana terkait karir yang ada di kolom ini. Dengan menuliskan kegelisahan pemikiran tersalurkan, orang akan mengenalmu sebagai penulis yang ahli di bidang karir. Yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan di setiap pertemuan. Dengan bertanya, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memperhatikan topik yang dibicarakan. Selain itu, orang yang memberikan pertanyaan, khususnya pertanyaan kritis, biasanya akan mendapatkan perhatian jauh lebih besar daripada peserta yang lainnya. Kemudian yaitu menjadi pembicara di depan konferensi atau seminar. Bukan menjadi hal yang mudah untuk dapat menjadi pembicara profesional di suatu seminar tertentu. Biasanya orang yang ditunjuk sebagai pembicara datang dari para ahli. Saat kesempatan itu tiba dan kamu dipercaya menjadi pembicara khusus di acara seminar, terimalah tawaran itu.